Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca doa dulu dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Mana ketua kelasnya? Kamu? Ya, sok. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai mata pelajaran, sama ibu mau di absen dulu ya. Ayu, Bunga, Citra, Dewi. Gak ada, sakit apa? Oh iya. Nah, sebelum ke materi yang selanjutnya, di sini ibu mau ngebahas tentang teknologi informasi pendidikan. Informasi teknologi pendidikan. Nah, di sini ibu akan memaparkan tentang belajar lebih mudah dengan menggunakan teknologi digital. Nah, kalian tahu gak apa itu teknologi digital dalam pendidikan? Nah, teknologi digital adalah alat elektronik seperti komputer, HP, internet, dan aplikasi yang lainnya. Itu juga digunakan untuk membantu belajar. Misalnya komputer, itu kan membantu untuk kita belajar. Laptop juga, kita bisa membuat PowerPoint, makalah, jurnal, artikel, itu kan juga lebih mudah kita belajar. Nah, kita juga bisa melihat dalam artikel tersebut atau juga internet, kita kan bisa menambah wawasan yang luas. Nah, itu juga kita mudah dalam menggunakan teknologi digital. Terus juga contoh teknologi digital yang sering digunakan. Yang tadi komputer, laptop, proyektor. Nah, kayak ibu sekarang ini, kan ibu lagi mengajar menggunakan proyektor. Itu juga lebih mudah belajar dalam teknologi digital ini. Nah, terus juga manfaat teknologi digital, kenapa belajar lebih mudah? Nah, karena bisa belajar kapan dan gimana saja. Jadi kalau misalnya guru lagi ada halangan, misalnya ibu ada lagi halangan, nah bisa kita berkomunikasi atau berdiskusi secara daring atau online. Nah, itu manfaat teknologi digital. Kita juga bisa berdiskusi dengan teman-teman secara online. Nah, kan ada Zoom, ada Google Meet. Nah, jadi sekarang itu lebih mudah, kan belajar lebih mudah menggunakan teknologi digital. Nah, ada juga yang disebut dengan internet misalnya. Nah, itu juga kan kita menambah wawasan ya, mencari ilmu baru misalnya di internet. Kita itu disuruh mencari tentang teknologi informasi pendidikan. Nah, itu tuh apa? Nanti kan di Google ada ya banyak. Karena itu juga menambah wawasan kita. Nah, juga pembelajaran jadi lebih menarik dan tidak bosan. Misalnya sekarang kan ada PowerPoint ya. Terus PowerPoint itu menarik misalnya. Jadi kan kepada kalian juga siswa-siswa bisa menarik perhatian gitu terhadap belajar. Nah, jadi kalian itu kayak ih lucu PowerPoint-nya. Nah, juga nanti kan kalian fokus gitu ya kepada apa yang dibicarakan di dalam PowerPoint. Nah, terus ya, yang tadi dapat berkomunikasi dengan guru atau teman secara daring. Kan banyak ya sekarang kayak Zoom, Google Meet, nah aplikasi-aplikasi untuk bertemu dengan teman-teman atau berdiskusi dengan guru. Nah, terus juga di sini ada dampak positif. Nah, dampak positif teknologi digital yaitu meningkatkan semangat belajar. Nah, jadi kalian kalau misalnya pengen nih PowerPoint yang bagus, nah kalian kan bisa tuh ngotak-ngatik misalnya gimana, nah itu kan suka semangat ya belajarnya. Nah, terus juga membuat belajar jadi interaktif dan menyenangkan. Nah, terus juga membantu siswa mandiri mencari informasi. Jadi kalau misalnya ya tadi disuruh sama guru mencari referensi atau dalam artikel dan jurnal, juga siswa bisa mencari informasi sendiri. Nah, dalam internet kayak
komputer atau di laptop itu kan pasti ada Google gitu ya. Nah, kalian cari di situ apa yang kalian ingin ketahui. Nah, terus juga di sini ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya jika teknologi digital ini tidak digunakan dengan bijak. Ya, kayak misalnya kita kan menggunakan teknologi digital itu untuk belajar, tapi digunakan dengan bijak. Kalau misalnya tidak bijak, nah pasti nanti teh terlalu banyak main game. Kan banyak ya sekarang aplikasi-aplikasi game. Nah, itu juga udah canggih gitu HP sekarang mah. Nah, terus juga lupa waktu. Nah, kita kayak scroll TikTok terus. Nah, itu jangan terkecuali kita menggunakan aplikasi TikTok tersebut misalnya untuk menambah wawasan yang luas. Kan suka ada nih banyak kayak ulama-ulama atau guru atau dosen gitu suka menyampaikan di video TikTok gitu. Ya walaupun itu bukan guru kita atau yang gak kenal sama kita, tapi mereka itu menyampaikan ilmu yang banyak. Nah, terus sama kita tuh dimanfaatkan gitu. Jadi kayak ya aku gampang belajar karena menonton TikTok misalnya, karena ada contohnya Husain Basaiban gitu. Nah, jadi aku tuh semangat belajarnya karena yang jelasinnya aku suka gitu, karena masuk gitu maksudnya teh. Nah, terus juga tidak fokus belajar. Ya kan kalau misalnya kita nih dikasih komputer sama guru teh supaya kita teh nyari informasi yang lebih luas. Tapi sama kita teh malah dimainin kayak main game gitu misalnya. Jadi tidak fokus belajar. Kalau enggak juga kayak kata guru nyari ini, tapi kaliannya nyari apa gitu dengan tidak bijak. Nah, misalnya. Nah, terus juga informasi salah dari internet. Nah, terus ada tips menggunakan teknologi dengan baik. Nah, gunakan sesuai kebutuhan belajar. Jadi harus misalnya cari ke internet itu sesuai kebutuhan aja gitu. Kalau misalnya berlebihan mah atau itu mah bukan apa menggunakan internet yang baik gitu, harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus juga pilih sumber informasi yang terpercaya. Misalnya ada kayak kajian-kajian teori gitu kan, misalnya dari Prof Sulaiman Malik Ibrahim misalnya. Nah, kalian itu harus mencari informasi yang benar gitu, yang terpercaya. Nah, jangan asal kalian tuh disuruh nyari terus pasti kasih sumbernya tuh itu salah gitu. Nah, itu tidak terpercaya. Nah, terus juga atur waktu belajar dan bermain, jadi enggak supaya pusing gitu ya. Misalnya kita itu belajar dulu, nah udah belajar baru bermain game. Nah, gitu. Jadi ada waktunya. Jangan belajar terus kan pasti ngantuk gitu ya. Jadi harus ada diselingi dengan main game. Kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi game gitu. Nah, yang terakhir yaitu teknologi digital membuat belajar lebih mudah. Nah, jadi emang lebih mudah kan, bisa di kapan aja, di mana aja. Terus kalau misalnya kita terus tadi kan teknologi digital membuat belajar jadi lebih mudah. Terus yang kedua juga harus digunakan dengan bijak. Ya, jadi kalau misalnya kita mempunyai HP nih, nah itu harus digunakan dengan bijak. Nah, jangan sembarangan pakai yang nggak ada manfaatnya misalnya. Nah, buat apa gitu kan kita mempunyai HP tapi tidak digunakan dengan bijak. Nah, jadi harus menjadi siswa yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Nah, kayak komputer, laptop, HP itu juga harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, mungkin Ibu menyampaikan sampai situ. Ada pertanyaan? Ayo, Bunga, Citra, Dewi? Tidak ada? Mungkin sudah paham ya, insya Allah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Nah, dan apabila kurang menjelaskannya juga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di minggu depan atau di minggu yang akan datang kita bertemu lagi dan mempelajari apa itu. Jadi kita harus udah tahu ya, kan tidak ada pertanyaan. Nah, jadi harus tahu teknologi digital itu seperti apa, atau belajar lebih mudah menggunakan teknologi digital. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.